Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran daring mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan 2 atau anatomi tumbuhan. Topik saat ini jaringan epidermis dan derivatnya. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan jaringan epidermis dan derivatnya pada tumbuhan. Tumbuhan spermatopita umumnya mempunyai epidermis yang terdiri atas satu lapisan sel, tetapi pada tumbuhan tertentu terdiri dari beberapa lapisan sel. Berdasarkan ontogeni, lapisan ini dapat terjadi dari jaringan meristem yang berbeda. Bila asalnya dari protoderm, jaringan itu dinamakan epidermis berganda atau epidermis multiseriat. Misalnya pada Moraceae, spesies tertentu, Begoniaceae dan Piperaceae, sedang bila berasal dari meristem dinamakan hipodermis. Epidermis merupakan lapisan sel keluar dari daun, bunga, buah dan biji, serta batang, akar sebelum mengalami penebalan sekunder. Secara bentuk dan fungsi, sel-sel epidermis tidaklah sama. Juga terdapat berbagai tipe trikoma, sel-sel penutup stomata, dan sel-sel lain yang khusus. Pada tahap awal perkembangan, epidermis akar dan batang berbeda, sehingga untuk akar diberi nama khusus yaitu epiblem atau rhizodermis. Sel epidermis mempunyai bentuk, ukuran, serta susunan yang bervariasi. Meskipun demikian, epidermis merupakan suatu lapisan sel yang kompak. Dindingnya tipis, tanpa ruang antar sel, terdapat di bagian terluar dari tubuh tumbuhan. Pada epidermis mahkota bunga, sel epidermis terdapat ruang antar sel, tetapi ruang itu ditutupi oleh kutikula. Dinding sel epidermis ada yang tebal di sisi menghadap permukaan tubuh, ada semua sisi dindingnya tebal dan mengandung lignin, misalnya pada biji dan pada daun konifera. Selain itu, pada sel epidermis sering dijumpai adanya kutin, lignin, lilin, garam-garam dalam bentuk kristal, minyak, dan getah. Kita masuk dalam topik derivat epidermis. A. Stomata. Stomata terdapat hampir pada semua bagian permukaan, walaupun jumlah terbanyak ditemukan pada daun dan batang yang masih muda. Stomata terdiri atas lubang atau pori yang dikelilingi oleh dua sel penutup. Sel-sel epidermis yang berdekatan dengan sel penutup sering menunjukkan perbedaan bentuk maupun susunannya dengan sel-sel epidermis lainnya dan disebut sel tetangga. Stomata umumnya dijumpai di bagian tubuh tumbuhan di atas tanah, terutama di daun, batang, dan kadang-kadang terdapat di rizoma. Pada perhiasan bunga, bakal buah atau biji, dijumpai adanya stomata tetapi tidak berfungsi. Pada akar tidak terdapat stomata, sedangkan pada daun, stomata terdapat di permukaan atas maupun permukaan bawah daun, atau biasanya hanya terdapat di permukaan bawah saja. Di bawah pori stomata terdapat ruang antar sel yang disebut dengan rongga substomata. Letak stomata pada epidermis sangat bervariasi, yaitu 1. Letaknya sama tinggi dengan permukaan epidermis, disebut dengan phaneropor. 2. Menonjol dari permukaan epidermis. Dan yang ketiga, kedudukannya tenggelam di bawah permukaan epidermis, disebut dengan kriptopor. Stomata berasal dari sel-sel protoderm,
yang terdapat pada meristem apikal ujung batang atau pucuk. Berdasarkan ontogeni sel penutup dan sel tetangga, stomata dibedakan atas beberapa tipe. 1. Perigen, yaitu sel tetangga dan sel penutup berasal dari meristem yang sama. 2. Mesogen, yaitu sel tetangga dan sel penutup berasal dari meristem yang berbeda. 3. Mesoperigen, yaitu salah satu sel tetangga atau lebih mempunyai asal yang sama dengan sel penutup, sedangkan yang lain tidak. Menurut Chad dan Metcalf dalam Van, beberapa tipe stomata pada tumbuhan dikotil yang didasarkan atas susunan sel yang ada di dekat stomata dibedakan beberapa tipe. 1. Tipe anomositik atau disebut juga tipe ranunculase. Kedua, tipe anisositik atau tipe crucifera. Yang ketiga, tipe diasitik atau tipe Caryophyllaceae. Yang keempat, tipe parasitik atau tipe Rubiaceae. 5. Tipe actinositik. Dan keenam, tipe cyclositik. Kita masuk yang pertama, tipe anomositik atau tipe ranunculase, yaitu jumlah sel tetangga yang mengelilingi sel penutup tidak tertentu dan sel tetangga tidak dapat dibedakan dengan sel epidermis lainnya. Tipe ini umumnya terdapat pada tumbuhan Ranunculaceae, Caparadisaceae, Cucurbitaceae, dan Malvaceae. Yang kedua, tipe anisositik atau tipe crucifera, yaitu sel tetangga berjumlah 3 atau lebih kecil dari 2 sel lainnya. Tipe ini umum terdapat pada crucifera, pada tumbuhan Nicotiana, dan pada tumbuhan Solanum. Yang ketiga, tipe diasitik atau tipe Caryophyllaceae, yaitu 2 sel tetangga mengelilingi sel penutup dan letaknya tegak lurus terhadap porus panjang sel penutup. Tipe ini terdapat pada Caryophyllaceae dan Acanthaceae. Yang keempat, tipe parasitik atau tipe Rubiaceae, yaitu porus panjang sel penutup sejajar dengan sel tetangga. Tipe ini umum terdapat pada tumbuhan Rubiaceae, Magnoliaceae, Convolvulaceae, dan Mimosaceae. Yang kelima, tipe actinositik, yaitu jumlah sel tetangga berjumlah 4 atau lebih, sel-selnya memanjang ke arah radial terhadap sel penutup. Dan keenam, tipe cyclositik, yaitu jumlah sel tetangga berjumlah 4 atau lebih, sel-selnya tersusun melingkar seperti cincin. Gambar ini menunjukkan beberapa tipe stomata dilihat dari permukaan epidermis dengan bentuk selnya. Bagian A ditunjukkan tipe anomositik, bagian B ditunjukkan tipe anisositik, bagian C ditunjukkan tipe parasitik, dan bagian D ditunjukkan tipe diasitik. Bagian B, trikoma. Trikoma atau rambut daun merupakan tonjolan epidermis ke arah luar. Struktur yang lebih besar dan padat seperti kutil dan duri yang terdiri dari jaringan epidermis maupun jaringan di bawah epidermis disebut dengan emergens. Sel-sel trikoma dapat mengadakan pembelahan sekunder dan ada yang kehilangan protoplasmanya. Trikoma dapat bersifat kelenjar atau dengan istilah glandular, atau bukan kelenjar dikenal dengan istilah non-glandular. Kita masuk dalam topik yang pertama, trikoma glandular. Trikoma glandular dapat bersel satu, bersel banyak, atau berupa sisik. Trikoma bersel banyak yang sederhana terdiri dari tangkai dengan kepala yang bersel satu atau bersel banyak. Trikoma glandular yang menghasilkan sekresi yang kental dan lengket yang biasanya terdiri dari tangkai dan kepala yang bersel banyak dinamakan koleter.
Trikoma seperti ini terdapat pada sisik tunas serta stipula, misalnya pada rosa. Tipe trikoma glandular lain, yaitu kelenjar cerna yang terdapat pada tumbuhan pemakan serangga seperti Nepenthes. Trikoma terspesialisasi berupa rambut gatal, yaitu pada tumbuhan urtika yang mengandung zat yang menyebabkan rasa gatal, yaitu zat histamin dan asetilkolin. Trikoma yang menghasilkan nektar terdapat pada bagian bunga atau di bagian lain dari bunga. Trikoma mempunyai fungsi bermacam-macam, antara lain: 1. Sebagai pelindung terhadap gangguan dari luar atau untuk mengurangi penguapan. 2. Pada akar gunanya untuk menyerap air dan garam-garam dari dalam tanah. Dan 3. Sebagai tempat atau berupa rambut dapat berguna untuk mengeluarkan zat perekat, misalnya pada putik, untuk membantu penyerbukan, untuk penyebaran biji, misalnya pada biji kapas. 2. Trikoma non-glandular berupa rambut bersel satu atau bersel banyak dan tidak pipi, misalnya pada tumbuhan Lauraceae, Muraceae, Triticum, Pelargonium, dan Gossypium. Pada Gossypium, serat yang dipakai dalam kapas merupakan rambut epidermis kulit bersel satu dan dapat mencapai 6 cm. Gambar ini menunjukkan berbagai tipe trikoma. Nomor 1 ditunjukkan trikoma multiseluler bercabang pada daun verbascum. Nomor 2 ditunjukkan trikoma multiseluler bentuk bintang pada daun stirax. Yang ketiga, seperti pada nomor 2, dilihat dari bagian atas. Nomor 4, rambut kasar yang tampak pada pangkal tangkai daun portulaca. Yang kelima, rambut vesikula pada artriplex. Koleter pada daun penumpu viola. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu rambut akar. Rambut akar merupakan pemanjangan sel epidermis berbentuk bulat panjang. Panjangnya dapat berukuran 80 sampai 1500 mikrometer dengan garis tengah 5 sampai 17 mikrometer. Rambut akar memiliki vakuola besar dan biasanya berdinding tipis. Rambut akar terbentuk di daerah meristem akar, tempat epidermis masih membentang. Pemanjangan rambut akar terjadi di bagian dinding yang tipis dan lunak. Pada beberapa tumbuhan, tidak semua sel epidermis mampu membentuk rambut akar. Sel-sel yang dapat membentuk rambut akar disebut trikoblas. Yang keempat, epidermis pada tumbuhan Poaceae. Epidermis pada tumbuhan Poaceae terdiri atas sel-sel panjang dan dua macam sel pendek, yaitu sel silika dan sel gabus. Sel pendek biasanya berpasangan. Sel silika biasanya penuh dengan kristal SiO2. Sel gabus dindingnya mengandung suberin dan sering mengandung bahan organik yang padat. Sel-sel epidermis pada Poaceae merupakan deretan yang tersusun sejajar dan susunan deretan ini bervariasi pada setiap bagian tanaman. Epidermis tumbuhan Poaceae dan beberapa monokotil lainnya mempunyai sel epidermis yang khusus yang dikenal dengan sel kipas. Sel-selnya besar dengan dinding tipis dan vakuola yang besar. Pada irisan melintang daun, susunannya seperti bentuk kipas. Sel tersebut banyak mengandung air dengan sedikit atau tanpa klorofil. Sel-sel kipas berisi silika, berfungsi untuk mengurangi penguapan dengan jalan menggulung daun. Yang kelima, epidermis ganda. Di bagian bawah epidermis sering dijumpai satu atau lebih dari satu lapisan sel yang terdapat pada daun, batang, dan akar.
Lapisan ini berbeda dengan jaringan dasar yang terletak di sebelah dalamnya dan disebut dengan nama hipodermis. Lapisan hipodermis berasal dari meristem dasar, maka lapisan ini bersama dengan epidermis disebut dengan epidermis ganda. Epidermis ganda ditemukan pada tumbuhan Muracea, Piperaceae, Beckmaniaceae, dan Malvaceae. Yang keenam, litosis. Litosis merupakan derivat epidermis yang mempunyai bentuk khusus. Litosis terdapat pada daun tumbuhan Acanthaceae, Muracea, dan Cucurbitaceae. Litosis berukuran besar dibandingkan dengan sel-sel yang ada di sekitarnya. Dindingnya mengalami penebalan ke arah lumen sel. Penebalan ini berbentuk seperti rumah lebah dan disebut dengan sistolit. Demikian kita telah mengikuti pemaparan materi dengan topik jaringan epidermis dan derivatnya. Sekian.